Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi mengenai perkembangbiakan generatif. Kemarin Ibu sudah menjelaskan bagian-bagian tumbuhan, salah satunya adalah bunga. Bunga itu fungsinya sebagai alat untuk berkembang biak pada tumbuhan. Apa itu berkembang biak? Berkembang biak itu merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Nah, dari beberapa ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup, yang pertama bergerak, yang kedua bernafas, yang ketiga tumbuh, yang keempat berkembang biak, yang kelima membutuhkan makanan, dan yang keenam menanggapi rangsang. Yang akan kita bahas adalah ciri-ciri makhluk hidup yang keempat, yaitu berkembang biak. Apa sih tujuan dari berkembang biak pada tumbuhan? Tujuannya adalah untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah generatif, yaitu melalui proses perkawinan. Yang kedua adalah vegetatif, atau melalui proses yang tak kawin. Generatif diawali dengan proses penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya benang sari ke kepala putik. Vegetatif dibagi menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui proses perkawinan atau generatif, yaitu di tumbuhan itu terletak pada bunga. Nah, sebelum mengetahui proses penyerbukan lebih dalam, kita akan membahas dulu bagian-bagian bunga. Dari bawah ya, yang pertama adalah tangkai bunga, terus dasar bunga, bakal biji, kelopak bunga, dan di sini ada benang sari. Benang sari itu semua nih segini benang sari. Yang di atas namanya kepala sari. Yang ini namanya putik. Yang di atas namanya kepala putik. Kalau putik itu terletak di tengah-tengah benang sari. Dan yang indah ini namanya mahkota bunga. Apa sih fungsi-fungsi dari bagian-bagian bunga itu? Nah, kita akan bahas di sini. Tangkai bunga. Tangkai bunga itu merupakan penghubung bunga dengan batang. Bentuk pangkal tangkai bunga itu yang agak membesar, yang ini dinamakan dengan dasar bunga. Yang kedua adalah kelopak bunga. Kelopak bunga adalah bagian yang berfungsi sebagai penutup atau pelindung dari bunga, terutama ketika bunga itu kuncup. Terus mahkota. Mahkota itu biasanya berwarna-warni, merupakan perhiasan bunga yang memiliki bentuk dan warna yang beraneka ragam. Mahkota bunga juga berfungsi untuk menarik serangga agar tertarik pada bunga tersebut dan membantu bunga untuk melakukan proses penyerbukan. Nah, yang paling penting ini dalam proses penyerbukan adalah benang sari dan kepala putik. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga, dan putik merupakan alat kelamin betina pada bunga. Sudah Ibu katakan tadi, kalau putik itu letaknya di tengah-tengah dari benang sari. Selanjutnya adalah jenis-jenis bunga. Bunga itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada bunga sempurna dan tidak sempurna, dan bunga lengkap dan tidak lengkap. Apa bedanya? Kita ke atas dulu. Bunga sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki benang sari dan putik. Jadi alat kelamin betina dan alat kelamin jantannya itu ada. Kalau bunga tidak sempurna, itu bunga yang hanya memiliki benang sari saja atau yang memiliki putiknya saja. Selanjutnya ada bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Apa itu bunga lengkap? Bunga lengkap itu adalah bunga yang memiliki seluruh bagian-bagian bunga. Kalau bunga tidak lengkap, itu bunga yang hanya memiliki beberapa bagian bunga. Selanjutnya adalah proses penyerbukan. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri.
penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri merupakan serbuk sari yang jatuh ke kepala putik yang berasal dari bunga itu sendiri. Terus penyerbukan tetangga adalah penyerbukan yang serbuk sarinya jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Yang ketiga adalah penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Dan yang keempat adalah penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi beda varietasnya. Jadi kalau penyerbukan sendiri itu serbuk sarinya jatuh ke putik yang ada di bunga itu sendiri. Kalau penyerbukan tetangga, serbuk sarinya itu jatuhnya ke bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Jadi serbuk sari itu terbawa angin misalnya. Terus kalau yang jatuhnya di putik bunga itu sendiri namanya penyerbukan sendiri. Kalau jatuhnya di putik bunga lain tapi dalam masih satu pohon namanya penyerbukan tetangga. Kalau penyerbukan silang, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Pohonnya beda tapi jenisnya sama. Kalau penyerbukan bastar itu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi beda varietasnya juga. Berdasarkan perantaranya, penyerbukan dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah penyerbukan angin, penyerbukan hewan, penyerbukan manusia, dan penyerbukan air. Maaf ya, ditambah ini manusia, satu lagi. Penyerbukan ada yang dibantu oleh angin, penyerbukan ada yang dibantu oleh hewan, ketiga penyerbukan dibantu oleh air, dan satu lagi penyerbukan dibantu oleh manusia. Nah, contoh-contoh hewan yang membantu penyerbukan adalah kupu-kupu, lebah, siput, burung, kelelawar, dan kumbang. Tadi sudah Ibu katakan bahwa mahkota bunga itu bentuknya itu ada yang warna-warni dan indah. Itu gunanya untuk menarik serangga, untuk membantu proses penyerbukan pada bunga. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh hewan nih. Mahkotanya kan mahkota warna bunganya itu mencolok dan besar. Satu, bunganya berbau khas sehingga serangga itu mendatangi bunga tersebut. Terus yang ketiga, bunganya memiliki kelenjar madu. Yang keempat, serbuk sari bunga itu lengket. Dan yang kelima, kepala putik agak tersembunyi. Kalau ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh angin adalah yang pertama, mahkota bunga berukuran kecil dan tidak berwarna mencolok. Yang kedua, serbuk sarinya kering, ringan, dan banyak. Tiga, tidak berbau dan tidak berkelenjar madu. Dan yang keempat, kepala putiknya terjulur keluar. Ya, demikian materi yang Ibu sampaikan mengenai perkembangbiakan generatif. Mengenai perkembangbiakan vegetatif itu nanti ada di hari-hari selanjutnya. Kalian bisa mendengarkan video ini sambil membuka modul atau buku tema kalian. Di situ juga ada dijelaskan mengenai perkembangbiakan generatif dan bagian-bagian dari bunga. Segitu saja materi dari Ibu. Terima kasih atas kerjasama anak-anak dan orang tua murid. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.